Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama lagi dengan JSNH channel. Semoga para mustami' ada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga para mustami' dilancarkan berbagai urusan-urusannya. Kali ini sholawat tentang sholawat alal bariyah, yang mana sholawat ini salah satu sholawat yang bertebaran di salah satu kitab yang masyhur terkait dengan wirid sholawat itu sendiri, yaitu Dalailul Khairat. Adapun sigat daripada sholawat alal bariyah kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya daimal fadli 'adadal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyyah birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebih sigat daripada sholawat alal bariyah ini demikian. Arti daripada sholawat tersebut kurang lebih, ya Allah, wahai Tuhan yang melanggengkan anugerah kepada manusia, wahai Tuhan yang membentangkan tangannya dengan pemberian, Wahai Tuhan yang memiliki pemberian-pemberian yang tinggi,
limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia budi pekertinya, dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Tuhan yang memiliki keluhuran derajat dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Adapun terkait dengan keutamaan daripada sholawat alal bariyah ini beserta khasiatnya adalah sholawat ini sangat penting bagi mereka yang sedang menuntut ilmu, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal lainnya. Hendaklah memperbanyak bacaan sholawat ini, insya Allah mereka akan cepat memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk penerang hati, agar mudah menangkap pelajaran di dalam menuntut ilmu, agar selamat dari gangguan sihir. Bacalah sholawat ini 11 kali secara istiqomah. Orang yang melazimkan membaca sholawat ini sebagai wirid, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, man qalaha lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah asyara marrat kataballahu lahu mi'ata alfa alfin hasanah wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah wa rafa'a lahu mi'ata alfa alfi darajah wa idza kana yaumal qiyamah yurahimu Ibrahimul Khalil alaihi salam fi qubbatihi. Barang siapa yang membaca sholawat ini pada malam Jumat maupun siangnya sebanyak 10 kali, maka Allah Ta'ala akan mencatat bagi si pembacanya, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta keburukan, dan mengangkat 1 juta derajat. Dan kelak pada hari kiamat, Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Ta'ala, memintakan rahmat di kubahnya. Sumber redaksi ini mereferensi dari Kiai Haji Habib Syarif Muhammad Al-Idrus terkait dengan 135 sholawat Nabi, halaman 137, dan Jam'us Sholawat pada halaman 30. Lalu adapun fadilah daripada membaca sholawat secara umum itu juga bertebaran redaksi daripada keutamaan sholawat itu sendiri. Kami mencoba menukil dari kitab Ibnu Al-Jazari Tuhfatul Dzakirin. Dikatakan di sana sebagai berikut: ini laqitu Jibril fabasyarani wa qala rabbuka yaqulu man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukra. Sesungguhnya aku tadi bertemu Jibril, lalu dia memberikan kabar gembira kepadaku.
Ia menyatakan, Tuhanku berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku akan bersolawat kepadanya, dan barang siapa yang menghaturkan salam kepadamu, maka aku akan memberi salam. Mendengar hal tersebut, aku pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Adapun takhrijul hadis dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya dan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Adapun redaksi lengkap dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atsba'tuhu hatta dakhala nakhla fasajada fa'atala sujud hatta khiftu aw khashitu ayyakuna Allah qad tawaffahu aw qabadahu. Qala fajitu anzuru wa rafa'a ra'sahu wa qala malaka ya Abdurrahman. Qal fadzakartu dzalik lahu faqal inna Jibril alaihi salam qala li ala ubashiruka innallaha azza wa jal yaqul laka man shalla alaika shallaitu alaih wa man sallama alaika sallamtu alaih fasajadtu lillahi syukra. Aku pernah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar rumah hingga akhirnya masuk ke sebuah kebun kurma. Di sana beliau bersujud lama hingga aku takut atau khawatir kalau Allah Ta'ala telah mewafatkan beliau atau mencabut nyawa beliau. Aku kemudian bergegas melihat, dan beliau ternyata mengangkatkan kepalanya yang agung. Beliau pun lantas bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abdurrahman?" Lalu aku pun menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku tadi bertemu Jibril, lalu kemudian dia memberikan kabar gembira kepadaku. Ia berkata, Tuhanmu berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku akan bersolawat kepadanya. Dan barang siapa yang menghaturkan salam kepadamu, maka aku akan memberikannya salam." Mendengar hal tersebut, aku pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Al-Haythami mengatakan di dalam hadis sanad hadis ini terdapat perawi yang tidak aku kenal. Telah kami kemukakan menurut Ibnu Al-Jazari di muka sejumlah hadis yang secara lugas menyatakan bahwa Allah Ta'ala bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbandingan pahala 1:10 solawat. Di dalam redaksi hadis lain dikatakan, "Man shalla alayya wahidatan
sallallahu alaihi asyra salawat wa hutat anhu asyru khati'ati wa rufi'at lahu asyru darajat wa kutiba lahu asyra hasanat. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 dosanya pun akan dihapus, dan dia diangkat 10 derajat, dan dicatatlah baginya 10 pahala dari kebaikan. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnadnya. Sementara Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih, dan penilaian kesahihannya ini disetujui pula oleh Imam Al-Zahabi. Sementara Imam Ibnu Hibban juga memasukkannya sebagai hadis sahih di dalam kitab sahihnya. Juga Imam Ibnu Hajar pun menyatakan bahwa para perawinya adalah thiqah. Sejumlah hadis yang memiliki pengertian senada dalam masalah ini juga telah dikemukakan sebelumnya. Yang dimaksud salawat dari Allah Ta'ala adalah rahmat untuk hambanya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala akan mengasihi mereka dengan untayan rahmat demi rahmat hingga mencapai jumlah bilangan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah adalah sambutan Allah Ta'ala atas hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang dan penarikan mereka dari kondisi kegelapan pada level kehormatan dan cahaya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Al-Ahzab 43. Di dalam redaksi lain dikatakan, Man shalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu wa malaikatuh alaihi sab'ina salah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali solawat, maka Allah Ta'ala dan malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 kali solawat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, mengutip pendapat Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib fi dzikr. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad hasan, dan hal senada juga dinyatakan oleh Imam Al-Haythami. Adapun sambungan lengkap hadis di atas adalah fal yukilla 'abdum min dzalika aw liyukthir
maka hendaklah seorang hamba mengucapkannya, baik itu sedikit ataupun banyak. Jika ditilik sekilas, terlihat sekali ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya yang senada, yang menyatakan bahwa satu sholawat dibalas dengan 10. Sementara hadis yang barusan menyatakan bahwa baca sholawat sekali dibalas dengan 70. Hal ini keduanya bisa dikompromikan dengan penjelasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pahala ini sedikit demi sedikit, dan setiap beliau mengetahui sesuatu, beliau langsung mengatakannya. Ketika beliau diberitahu bahwa pahala orang yang bersalawat kepadanya adalah 10 kali lipat, maka beliau pun langsung memberitahukannya, sebagaimana terekam di dalam hadis yang sebelum-sebelumnya dan semakna dengannya. Dan ketika beliau mengetahui bahwa pahalanya adalah 70 kali lipat sebagaimana informasi hadis yang barusan diutarakan, maka beliau pun langsung memberitahukannya. Demikian penjelasan tentang fadilah daripada sholawat secara umum. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mengandung kesalahan. Hal tersebut adalah mutlak dari kebodohan saya dan kesalahan saya secara pribadi. Saya mohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Namun jika ada kebenaran di dalamnya, hal tersebut semata-mata dan mutlak datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya pribadi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.